Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari dengan sukacita kita kembali beribadah di Gereja WLCC Bandung. Ibadah Raya WLCC akan dilaksanakan setiap minggunya pada jam 10 pagi di Jalan Ahmad Yani nomor 300C. Untuk sekolah minggu akan dilaksanakan pada waktu yang sama dengan ibadah umum. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pengantaran dan penjemputan, Gereja WLCC menyediakan fasilitas tersebut. Silakan pergunakan dengan baik dan manfaatkan sebagai sarana untuk mengajak rekan-rekan lainnya. Silakan hubungi nomor yang tertera berikut atau Anda dapat menghubungi tim pastoral maupun rekan-rekan yang melayani. Yang memerlukan dukungan doa, konseling, atau ingin terlibat di dalam pelayanan, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera berikut. Atau jika membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat juga menghubungi rekan-rekan tim pastoral atau rekan-rekan yang sedang melayani saat ini. Selepas ibadah ini akan diadakan coffee time. Mari kita berfellowship bersama agar kita semakin mengenal satu sama lain dan mempererat hubungan sebagai keluarga besar Gereja WLCC sambil menikmati hidangan yang tersedia. Gereja WLCC tidak mengedarkan persembahan, namun bagi rekan-rekan yang rindu untuk memberi, kami sediakan kotak beserta amplop persembahan di dekat pintu masuk, atau Anda dapat juga melakukan transfer melalui nomor rekening yang tertera berikut. Mari memberi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dan disertai dengan sikap menyembah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Seringkali itu hanya kata yang sederhana, tetapi kalau kita maknai dan hidupi dengan setulus hati kita, wow, it's power. Kalau kita cermati baik-baik setiap kehidupan kita nggak bisa hidup tanpa kebaikan Tuhan. Dan seperti yang sudah disinggung oleh Pastor Mukhtar ya minggu kemarin, bahwa kita kali ini membicarakan mengenai giving dan juga stewardship. Ya, karena singgungannya berkenan mengenai giving, saya mau tanya dulu nih. Tapi kali ini mohon maaf, saya biasanya menyediakan coklat. Untuk kedua kalinya coklatnya ketinggalan. Jadi coklatnya buat anak saya kayaknya. Mohon maaf ya. Pertanyaannya sederhana. Boleh dijawab dengan jawaban yang sama ya. Kalau seandainya saat ini kita semua diberi kesempatan untuk memberi, let's say saya mau spesifikinnya, memberi di WLCC ini, dan apapun yang terpikir untuk kita beri itu ada pada kita saat ini. Kira-kira pertanyaannya apa sih yang mau kita beri? Boleh ada yang kasih komentar? Nggak apa-apa, nggak ada salah, nggak ada benar ya, karena jawabannya pasti benar semua. Ada yang Popo mau coba jawab? Dari tadi udah bisik-bisik. Atau Pipik silakan. Apa? Dana, ya, uang. Ada lagi? Atau ada sama uang? Oke, karena nggak ada yang mau menjawab, saya apa? Waktu. Ya, istri saya berubah. Kemarin itu saya tanya sebetulnya, pertanyaan sama, terus dia jawab tempat. Wih, sedang luar biasa ya. Kalau kita punya tempat memang sudahlah kita berikan buat WLCC saja lah. Wah, luar biasa. Tapi apapun jawaban dari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatiin, giving itu nyatanya terkait dengan material. Benar nggak? Ada yang mau nyanyi nih biasanya? Tunggu dulu. Kalau nganter kan nggak ada materialnya. Kata siapa? Ketika kita menawarkan jasa pun ada kaitannya dengan material juga. Ketika kita ngomong, oke, saya nganter ya. Yang terpikirkan apa? Saya mau nganter pakai apa? Material lagi. Bicara apapun mengenai giving akan terkait ya, bukan walaupun secara tidak langsung, tapi bisa jadi terkait dengan
hal-hal yang material. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, menurut kita, fokus kita itu kemana ketika kita memberi? Berbicara materialnya kah? Yang tadi kalau dicermati, saya menggunakan kata tanya apa. Kalau kata apa ini akan menjurus kepada yang sifatnya material. Maka tidak heran tadi jawabannya uang, dana tadi ya kata Popo. Tempat istri saya jawab. Karena diarahkan untuk hal-hal yang bersifat material. Apakah salah? Disclaimer dulu ya, itu nggak ada salahnya. Material dalam kita memberi itu nggak ada salahnya. Apapun bentuknya ya, saya nggak akan membicarakan spesifik mengenai uang, bukan. Tetapi hal-hal yang material itu nggak ada salah. Tetapi yang menjadi poin di sini adalah fokusnya. Ketika fokusnya kepada apa, itu bisa jadi menjadi sebuah jebakan buat kita sendiri, membuat satu limitasi yang akhirnya kita tidak bisa bergerak. Nanti kita akan bahas lebih panjangnya. Sekarang nanti akan saya mau coba bawa sebelum apa, kita tahu dulu mengapa dibalik apa itu. Mengapa dibalik material yang mau kita beri. Menurut saya itu akan jauh lebih penting sebelum kita berbicara materialnya. Yang tadi saya bilang, bahwa pada akhirnya kita akan membuat limitasi kalau berbicara material. Bisa jadi ya, ini sekali lagi poinnya adalah fokus, bukan kepada materialnya. Materialnya tidak ada salah. Tapi ketika fokusnya kepada material, kita akan membuat limit yang tanpa sadar. Limit itu datang dari diri kita. Sebagai contoh, biar nggak bingung ya. Misal saya mau mengajak seseorang ke gereja yuk, ke sisi. Ini saya berfokus kepada material sekali lagi ya. Terus tiba-tiba saya langsung mikir, karena saya fokusnya ke material, saya punya kendaraan apa ya buat ngantar? Karena material itu pun kita memiliki nilainya sendiri yang membuat kita melimit tanpa sadar, melimit kita kalau kita fokusnya ke material itu. Akhirnya saya akan bilang, wah, saya ada motor, berarti saya belum bisa ngantar. Fokusnya hanya ke material yang tadi. Atau kita bicara lagi, wah saya nggak punya motor, gimana saya mau ngantar? Padahal di sisi ada yang namanya fasilitas pengantaran dan penjemputan ya. Karena fokusnya ke satu material tertentu, itu seringkali membuat limit. Karena hal ini kalau nggak salah Pastor Mukhtar juga sebutkan ya, saya nggak tahu entah di pertemuan atau di khotbah, saya lupa. Tapi kalau nggak salah, saya ingat Pastor Mukhtar juga mengatakan hal ini. Kita tidak dapat memberi apa yang tidak kita miliki. Jadi kalau fokusnya ke material, hal ini akan menjadi absolut, hal yang pasti, sehingga itu akan membuat limit dari diri kita, sehingga kita tidak bisa melakukan penyembahan, mengekspresikan giving kita, karena kita fokusnya kepada ini. Padahal ini nggak salah loh ya, ini nggak salah, nanti kita bahas soalnya. Ini pun kita bahas, hal ini kita bahas. Mohon yang nonton misalkan di YouTube jangan nonton setengah ya, ini bahaya. Kalau nonton setengah, wah ngarahinnya ke hal yang menjurus berbahaya ini. Nanti nontonnya harus lengkap ya. Ada satu hal lagi, bukan berarti kita tidak bisa membagikan apa yang ada dalam diri kita. Sekalipun ada yang tidak kita miliki, tapi bukan berarti membuat kita tidak bisa membagikan apa yang kita punya. Untuk itu, kita mulai melihat dalam perbendaharaan kita, apa sih yang kita punya untuk kita bisa bagikan. Ini adalah starting point ya. Sekali lagi ini adalah starting point. Artinya ini adalah awal kita memulai, baik itu giving, baik itu kita menyembah, baik itu kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Kita mulai dulu dari apa yang ada dalam diri kita. Hal yang tidak kita miliki, itu kita bahas selanjutnya ya. Oke dulu sampai sini. Karena ketika kita berbicara mengapa, bukan hanya sekedar apa, bukan hanya berbicara kepada material, kita
ketika kita pun membicarakan hal material, tapi kita akan cari dulu mengapa kita memberikan material itu, maka kita akan dapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ada satu benang merah, ini salah satu ya, sekali lagi nanti mungkin bisa dibahas hal-hal lainnya oleh pastor yang lain. Salah satu benang merah mengenai mengapa adalah iman. Roma 1 ayat 8 berkata, pertama-tama aku mengucap syukur pada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang your faith di seluruh dunia. Saya mau tanya, apakah di sini kita semua orang percaya? Amin. Amin. Kalau begitu berarti kita punya satu hal yang sama, yaitu iman dong. Setidaknya satu hal itu yang kita udah punya loh, itu yang ada di perbendaharaan kita loh. Jangan dulu ngomongin materialnya. Material itu nanti. Itu adalah ekspresi ketika kita punya iman. Salah satu ya, sekali lagi ini salah satu, nanti mungkin bisa dibahas oleh pastor lain mengenai apa sih yang menjadi trigger, apa sih dibalik apanya itu. Yang saya mau bahas kali ini adalah berbicara mengenai iman. Sebetulnya kalau mau dibahas mengenai Roma, itu akan panjang sekali. Tapi saya akan coba sederhanakan. Di Roma 1 ayat 8 ini singkatnya adalah bagaimana Paulus mendengar kabar dari jemaat Roma yang dia memiliki iman ini luar biasa. Sampai di sini dikatakan sebab telah tersiar. Nah, tersiar kabar ini kalau dengan translasi yang lain itu sebetulnya proclaim itu diproklamirkan, artinya bukan sekedar iman yang ya, saya beriman, saya bukan. Diproklamirkan itu orang bisa melihat, orang bisa merasakan, dan orang juga bisa mengetahui bahwa engkau mempunyai iman itu. Walaupun ini ada yang menafsirkan ini sebetulnya hanya frasa, tapi kalau saya lihat dari konteks ini lebih mengarah kepada hal itu. Nanti kita lihat di ayat-ayat selanjutnya. Setelah itu, tentang apa? Tentang imanmu, your faith, di seluruh dunia. Seluruh dunia ini nggak main-main ya. Walaupun konteks saat itu, seluruh dunia ini bisa berbicara hanya sebetulnya dalam area Romawi itu. Jadi seluruh Roma mendengar kabar tentang imanmu. Tetapi gini, kalaupun kita berbicara ini hanya sekedar di daerah Romawi, kalau kita nggak pernah tunjukkan, orang tidak pernah merasakan iman kita, orang tidak pernah tahu iman kita, bagaimana bisa tersiar? Artinya, proclaim itu memang betul-betul ditunjukkan. Sehingga, sekarang yang menjadi pertanyaan kedua adalah, iman apa sih yang dimaksud? Gitu kan ya, harus jelas dulu dong imannya apa nih. Kalau kita lihat setidaknya di Roma 1 ayat 16, dan sebetulnya nanti kalau perlu dibaca harusnya baca dari ayat 1 ya, ayat 1, dan itu di ayat 4, ayat 5 itu sungguh luar biasa penjelasannya. Tapi saya boleh simpulkan di ayat 16 ini, sebab engkau mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam konteks ini berbicara bahwa iman itu harus iman yang kokoh. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang kepada siapa? Itu sebenarnya dijelaskan sangat jelas baik di ayat 4, ayat 5 dan juga nanti di ayat 16 dan 17. Itu berbicara mengenai anugerah Tuhan yang karena iman kita juga, kita akhirnya dibenarkan posisinya. Tapi sekali lagi, iman ini bukan work ya. Ini yang kemarin saya sempat ada perdebatan panas dengan dosen saya. Tapi ini bukan berbicara work, tetapi iman kita itu diperhitungkan sehingga kita pun diposisikan menjadi dibenarkan. Dan dalam hal ini berbicara mengenai iman. Iman yang menyelamatkan, karena ada anugerah Allah yang menyelamatkan kita, karena kita menjadi orang yang percaya. Kita memiliki trigger dari dalam diri kita melalui iman itu, bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Iman yang itu, yang saya maksud adalah iman yang kita percaya mengenai kabar baik, bahwa melalui karya Kristus kita diselamatkan,
Kalau di dalam Efesus itu berbicara by grace through faith, melalui oleh anugerah melalui iman. Dan di sini dikatakan lagi, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Artinya iman itu sudah tersiar bukan hanya kepada kalangan sendiri nih, kalau bahasa sekarang ya, bukan hanya kepada kalangan sendiri, orang yang di luar iman itu pun bisa merasakan. Karena berita Injil ini, kabar baik itu sebetulnya bukan hanya milik kaum Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Karena nanti di sini di Roma dijelaskan sebetulnya nggak ada bedanya mau kamu orang Yahudi maupun orang Yunani. Yang kadang-kadang aplikasi sekarang kadang-kadang kita merasa bahwa kita udah eksklusif nih, kita udah menjadi yang diselamatkan. Jadi ketika memandang ada orang yang di luar kita, bahkan bukan hanya mengenai orang yang percaya atau tidak percaya, sampai lebih detailnya lagi, kita mengklasifikasikan ini masih satu jurusan nggak nih doktrinnya. Akhirnya memandang doktrin yang lain yang sebetulnya sama-sama aja. Kita melihat orang lain, ini jangan-jangan sesat nih. Enggak. Tapi sebetulnya di Roma itu dijelaskan, baik engkau orang Yahudi, engkau orang Yunani, itu sebetulnya punya posisi yang sama. Engkau mempunyai keselamatan yang sama. Engkau pun berdosa juga sama-sama berdosa gitu. Jadi kita mulai stop mengklasifikasikan orang menurut pandangan kita ya. Karena kalau dilanjutkan lagi di situ, bahkan Paulus merencanakan sesuatu pun ingin bertemu orang-orang Romawi, jemaat di Roma. Dia bilang, saya punya rencana, tapi pada akhirnya rencana itu berdasarkan God's will. Kita harus melihat dari perspektifnya Tuhan, bagaimana memandang itu semua. Jadi yang saya mau sampaikan lagi, iman ini yang menjadi trigger untuk kita bisa mengekspresikan yang menggunakan material itu sebagai kendaraan. Jadi sekali lagi materialnya nggak ada salahnya ya. Itu hanyalah bentuk ekspresi kita dan sebuah kendaraan untuk kita bisa mengekspresikan bagaimana kita memberi, menyembah Tuhan melalui material yang ada pada kita. Keluarkan dulu dari perbenaran kita. Apa nih yang saya bisa lakukan dengan apa yang saya punya? Saya punya cerita menarik. Saya orangnya nggak ada di sini, tapi ada temannya. Nanti boleh di-share ya. 2 minggu yang lalu kami ada PDPA dengan anak-anak ITENAS, dan waktu itu kebetulan ya karena saya kebetulan pernah cedera ya di sini. Jadi kadang-kadang ada momen tulang punggung atau pinggul itu kerasa sakit. Dari itu saya biasanya hati-hati karena salah-salah gerak, wah udah itu. Kalau bahasa Jermannya tuh dicengklak gitu ya. Nanti editor boleh ditranslate apa tuh dicengklak. Ya itu saya nggak akan bisa berdiri. Kalau udah gitu, berdiri aja sakit. Berubah posisi dari duduk ke berdiri ke duduk, itu sakitnya bukan main. Jadi saya memilih ketika mereka lesehan ya gitu, saya bilang, saya izin ya, saya duduk di kursi aja di sofa, soalnya saya lagi sakit. Terus akhirnya mereka share pokok doa, singkat kata, sampai akhirnya Dio, salah satu rekan kita itu, dia bilang, ada apa lagi yang mau didoakan? Koroni. Saya bilang, luar biasa ini. Padahal ini lagi ngomongin doanya ITENAS, kok saya dibawa-bawa ya, tapi saya bersyukur dan saya berterima kasih saat itu. Intinya adalah begini, kalau kita mencari perbenaran yang ada dalam diri kita, limitasi itu sebetulnya bisa diatasi. Dio waktu itu punya perbenaran apa? Dia dapat info bahwa saya sakit, dan dia keluarkan itu melalui kendaraan yang bentuknya doa, PD. Karena PD sekalian aja doain lah. Jadi limitasi itu bisa teratasi ketika kita searching dulu nih apa yang kita punya, sehingga fokus kita untuk bisa melayani atau memberi itu tidak menjadi terhalangi. Kebayang kalau misalkan dia ternyata tahu nih, kok saya tahu obatnya kalau itu, tapi nanti ya udah sore, udah malam, nggak mungkin saya bisa obatin. Tapi limitasi itu kan bisa ditembus. Saya bisa doakan saat ini. Nah, hati-hati ya dengan kata-kata titip doa ya. Oke, saya doakan
Tapi percaya, banyak sekali ketika ngomong begitu, didoain gak sih? Saya bantu doa ya, saya dukung dalam doa. Pertanyaannya, apa benar kita ngedoain dia? Seringkali lewat loh. Itu cuma basa-basi. Padahal itu adalah pelayanan kita. Kalau kamu mau sungguh-sungguh mendoakan seseorang, doakanlah. Balik lagi kepada hal ini. Kok saya jadi kesini, tidak tiba-tiba keingatan itu. Kadang-kadang kata-kata itu sering dipakai tapi tidak dilakukan juga sih. Ya saya doain. Tapi pada akhirnya nggak didoain juga. Nah, yang saya maksud adalah kemarin juga ini saya cerita sedikit ya. Ada perbincangan kemarin dengan Pastor Mukhtar juga, dengan rekan-rekan yang lain. Kita membahas khotbah yang sebelumnya, entah saya lupa triggernya apa gitu. Tiba-tiba kok connect dengan khotbahnya Pastor Mukhtar saat itu. Ketika menebalkan jala dan jala itu penuh dan mau koyak, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Kita bisa panggil perahu lain untuk bantu mengangkat hasil dari tangkapan itu. Artinya, kalau kamu sudah tracer, lihat ya apa yang saya punya, ternyata saya tidak mampu. Gunakan sumber daya lain yang kamu bisa tetap melayani, sekalipun tidak menggunakan tangan kita secara langsung. Contohnya, kalau saya pikir dia butuh untuk dikhotbahkan, dia butuh materi-materi khotbah yang bagus, tapi saya punya keterbatasan, saya belum bisa berkhotbah, saya belum bisa punya sumber daya yang cukup dalam diri saya untuk memberikan pengertian mengenai hal tersebut. Tapi kita cari dong, apa yang ada dalam diri kita. Paling simpel ini ya sebetulnya, cari YouTube. Jangan lupa YouTube WLCC ya, like and subscribe. Nah, tapi maksudnya ketika ada materi yang bagus, kenapa nggak kita share? Kalaupun mulut kita belum bisa mengajarkan secara langsung, jempol kita bisa loh. Atau kalau enggak, kita cari kontak ini, kontak rekan kita. Itu yang ada dalam diri kita. Oh, kayaknya Pastor Lukas bisa bantu nih. Saya punya kontaknya Pastor Lukas. Oh, ini kayaknya leadership nih. Wah, Pastor Mukhtar nih mantap juga nih kayaknya kalau ngajarin. Saya punya kontaknya. Share. Jadi limitasi itu akhirnya bisa teratasi ketika kita untuk start awal kita melihat apa yang ada dalam diri kita. Tunjukkan imanmu dengan berbagai cara yang engkau pun menunjukkan bahwa ini ada kepentingan mengenai kabar baik itu. Ketika kita tahu kita diselamatkan dan itu sesuatu hal yang sangat berharga, jangan kita simpan sendiri dong. Share, bagikan dengan cara-cara yang untuk langkah awal. Sekali lagi, untuk langkah awal, cari sumber daya apa yang ada dalam dirimu, lakukan dengan sumber daya itu. Jika engkau tidak mampu, engkau cari rekanan lain untuk bisa melayani orang tersebut. Dan ini saya agak typo ya, tapi kurang lebih begini. Kita tuh sulit sebetulnya untuk memberi apa yang kita juga sebetulnya nggak terlalu kita tahu gitu. Kalau kita mau membagikan iman kita, apalagi iman kita mengenai Kristus, mengenai karyanya, mengenai kebaikannya, yang tadi kan God is so good, kita sendiri tidak paham sebaik apa Tuhan itu. Kira-kira kita bisa bagikan nggak ya? Agak sulit ya kayaknya ya, karena kita sendiri, aduh, baik ya, iya sih baik, tapi gimana ya baiknya ya? Bentuk itu, kalau kita baca, saya masih tiba-tiba teringat di Matius 7 ya, nanti ini ayat 21-23, saya bacakan saja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ini kalau kita bayangin, orang yang kayak gimana ya bisa kayak gini ya? Wah, kayaknya kalau ada
Pendeta di Indonesia ini terkenal banget ini. Dicari ini biasanya kalau yang begini-begini nih ya. Tapi di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saya baca ini serem juga sih sebenarnya. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita hanya berfokus pada tadi material, tindakan-tindakan yang hanya bentuknya apa, tapi kita tidak paham mengapa. Di Matius 7 ini bisa dieksplor lebih banyak, tapi saya menangkap satu poin yang sangat penting. Bukan tindakan yang membuat kita disebut oleh Allah bahwa engkau telah melakukan kehendak Bapa. Tapi it's all about the relationship. Ini mengenai hubungan kita dengan Allah itu sendiri. Kalau tadi di ayat 23 dikatakan di sini, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata ginosko, yang artinya mengenal itu bukan hanya mengenal kayak gini ya. Oke, saya kenal GG. Tapi saya cuma kenal sebatas itu. Enggak, bukan begitu. Kenal yang dimaksud adalah kamu terlibat dengan aku. Aku mengerti kamu. Jadi mengenal yang konteksnya itu lebih dalam lagi. Jadi jangan bilang, ya saya tahu Yesus, ya tahu, ya Kristus, iya. Sebatas itu. Tapi apakah kita benar-benar mengenal Dia? Untuk itu, mengenal ini adalah keterlibatan Allah dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Allah itu baik. Karena aku bukan hanya tahu Allah itu baik, aku sudah merasakan, aku sudah tahu dengan pasti Allah itu baik. Dalam sepanjang hidupku, aku tahu Ia turut bekerja. Maka kita bisa mengatakan Allah itu baik. Itu adalah persoalan mengenai relationship. Bukan lagi hanya sebatas pengetahuan. Oh iya Allah baik, iya Allah. Bukan. Engkau harus paham. Kita harus paham sejauh mana mengenai Kristus. Karena pada dasarnya nanti akhirnya saya mengajak kita semua untuk perlu bertumbuh. Tanpa ada pertumbuhan, tanpa ada pengenalan, tanpa ada intimasi, semua perbuatan kita bisa jadi sia-sia. Karena kita fokusnya nanti akan ke perbuatannya saja, bukan kepada pengenalannya, bukan kepada iman kita, bukan kepada kasih kita kepada Tuhan. Kita hanya berjalan melakukan rutinitas yang kita tidak bisa bertumbuh pada akhirnya. Dan mengerikannya ya, yang saya pahami, bertumbuh itu, bertumbuh tanda kutip ya, hanya dua. Bertumbuh untuk menjadi lebih baik, atau bertumbuh, bahasa Jermannya lagi, nyungsep. Karena di Alkitab saya rasa nggak ada jalan tengah ya. Jadi, ya saya jadi Kristen yang biasa-biasa aja lah gitu. Nggak ada. Kamu pilih mau bertumbuh bersama Tuhan, atau pada akhirnya engkau akan hidup menurun. Di dalam Roma 1 ayat 17, lanjutan tadi Roma 16. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itu kata orang benar akan hidup oleh iman, nanti teman-teman bisa baca, itu ada di Habakuk juga. Habakuk 2 ayat 4. Jadi saya tulis di sini from faith to faith. From faith to faith itu yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi artinya di sini kita perlu berprogres juga, kita perlu bertumbuh juga. Dan ini sifatnya, kalau dilihat dari bahasa aslinya, itu semua sifatnya secara sederhananya berbicara mengenai personal. Pertumbuhan itu personal. Itu adalah tanggung jawab kita masing-masing sebagai orang percaya. Nanti bisa bayangkan kalau kita balik lagi ke ayat 8 tadi, ketika imanmu ini berbicara, berarti secara personal mereka punya tanggung jawab untuk bertumbuh dan menyatakan iman yang akhirnya
terlihatnya seperti kelompok. Karena memang setiap pribadi melakukan hal yang sama. Dan itu tersiar. Dan itu yang saya mau ajak, kita sebagai gereja LCC, seberapapun yang ada, kita nyatakan iman kita. Tadi startnya adalah dimulai dari apa yang ada dalam diri kita. Tapi jangan stop di situ. Karena pada dasarnya kita memang tidak bisa membagikan apa yang tidak kita miliki. Untuk kita bisa memiliki sesuatu, kita perlu bertumbuh. Gak ada jalan lain. Mau tumbuhnya mau ke sana atau ke bawah. Kalau kita baca di Roma lagi, di pasal pertama menarik sekali ya. Itu pada dasarnya setiap orang di ayat 18 sampai 23-an. Setiap orang itu sebetulnya punya pengenalan akan Allah. Dan di dalam hatinya itu bahasanya tuh kalau diulik itu sign. Tuhan tuh nyatakan sign, bersinar. Jadi artinya kebenaran tentang Allah itu nggak bisa kita deny, kita tolak. Kita tidak bisa tolak karena memang dalam hati, dalam pikiran Tuhan sudah menyatakan siapa dirinya. Tetapi karena kejahatan manusia, dia akan tekan sedemikian rupa, dia akan ignore, dia akan kesampingkan, dia tidak pedulikan sedemikian rupa karena kejahatannya, karena dia bertumbuh di dalam kejahatan itu. Nah itu makanya saya bilang mau grow up, grow down. Sebetulnya grow down itu nggak bisa ya. Grow itu bukan down gitu. Tapi ini hanya istilahnya. Kita mau grow up atau grow down. Pilihannya itu. Dan kalau kita lihat, sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah pengelolaan yang tadinya apa yang ada dalam diri kita, kita akan kelola sedemikian rupa agar kita bisa bertumbuh, sehingga kita bisa memperbesar kapasitas kita dan pada akhirnya semakin efektif di dalam melayani. Grow up itu seperti itu gitu. Sehingga apa yang tadinya kita tidak miliki, kita miliki. Ya, apa yang kita bisa handle, kita handle. Karena kita sudah punya. Jadi starting point-nya kan tadi, oke saya belum punya ini, ya saya butuh bantuan lah. Tapi kita naik dong, jangan cuma minta dibantu terus gitu. Kita naik sampai saatnya, wah saya sudah bisa handle. Kita naik lagi, saya bukan cuma bisa handle, saya akan ajarkan ini kepada orang lain agar bisa melakukan hal yang sama. Grow, bertumbuh. Dan di dalam Roma 1 ayat 22, mereka, yang tadi saya bilang ya grow down gitu, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ini kalau bahasa Indonesia, aduh gak enak banget ya, bodoh. Tapi kalau saya translasikan di dalam bahasa Inggrisnya, itu secara kata dia menjadi kata tasteless. Tahu tasteless? Bukan Tesla ya. Kalau Tesla semua pengen ya, tapi kalau tasteless jangan lah ya. Kalau Tesla kayaknya nggak perlu ditawarkan, saya aja lah yang mau gitu. Kalau tasteless jangan. Tasteless itu tidak berasa atau dalam bahasa Indonesia sering dikenal hambar. Dan hambar ini dikaitkan dengan fungsi sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus adalah berbicara mengenai kau menjadi garam. Dan kalau kamu sudah menjadi tasteless, berarti artinya kita sudah kehilangan fungsi. Ketika kita grow down, hidup di dalam kejahatan, percayalah, satu saat kita akhirnya tasteless, tidak berfungsi. Jadi kontrasnya sangat terasa ya. Yang satu kalau kita bertumbuh, kita akan memperbesar kapasitas kita dan kita akan semakin efektif dalam melayani. Tetapi kalau kita grow down, akhirnya kita menjadi tasteless, artinya kita menjadi tidak berfungsi. Mengerikan ya? Janganlah ya. Saya sebetulnya mau bahas ini, cuma kayaknya waktunya akan panjang, jadi saya hanya simpulkan sedikit ya. Mari kita menghasilkan buah dari pelayanan kita. Di dalam Roma 1:13 itu, Paulus itu, I have the same fruit. Oh. Jadi artinya Paulus juga mengajak, mari, simpelnya gini, mari hasilkan buah dari pelayananmu, sama seperti aku melakukannya juga lah. Kurang lebih begitu lah ya, yang enaknya bahasa sekarangnya. Ayo,
Hasilkan buah dari pelayananmu. Sama seperti aku menghasilkan buah. Tunjukkan buahmu itu. Kalau kita tidak grow up, ini nggak bisa dapat. Karena tadi kan, komparasinya kalau kita grow up, nggak grow up berarti grow down. Yang artinya kita tidak berfungsi. Bagaimana kita bisa berfungsi menghasilkan buah? Nggak akan bisa dapat. Kita bisa menghasilkan buah hanya ketika kita bertumbuh. Caranya gimana? Simpelnya adalah, bukan simpelnya, dan memang ini keharusannya, dengan mengikuti teladan Kristus. Di Yohanes 13 ayat 12-17 nanti teman-teman bisa baca. Akulah, ya betul, akulah Tuhan dan Tuhanmu, kepada murid-muridnya. Sebagaimana aku membasuh kakimu, lakukan itu juga. Artinya, ikuti teladan-teladan Kristus sebagaimana Kristus juga meneladani, sebagaimana kita harus melakukannya. Hanya ini cara kita bisa bertumbuh, mengenal, mengalami intimasi dengan Tuhan. Kalau kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan salahkan bahwa bilang, saya Kristen tapi saya nggak kenal Allah saya. Karena kita tidak pernah membuka ruang buat Allah terlibat secara aktif di dalam kehidupan kita. Saya mau simpulkan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Start awal, mulailah dengan apa yang ada pada diri kita. Itu sebagai start awal. Dan melalui imanmu, iman yang berbicara, kita mau mengabarkan ini satu kepentingan yang besar, satu nilai yang berharga, anugerah Tuhan yang saya terima. Saya ingin kamu juga tahu. Share your faith. Bagikan imanmu dengan terekspresikan melalui sebuah tindakan. Dan kalau kita berbicara material tadi, jadikan material itu sebuah kendaraan. Sehingga kalau di Efesus 2 ayat 8-10, kau diselamatkan by grace through faith. Kau diselamatkan oleh karena anugerah melalui iman. Tidak ada kesempatan buat kita bermegah atasnya. Dan memang betul, semua kita lakukan pun bukan untuk mendapat penghargaan buat diri kita, tetapi semua untuk kepentingan Allah. Karena di ayat 10 dikatakan, saya bacakan saja di sini. Di ayat 10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Grow itu hanya begitu. Kita tahu ketika kita diselamatkan oleh anugerah Allah, kita perlu untuk masuk di dalam rancangan Allah juga. Karena kita memang diciptakan untuk itu. Melakukan apa? Pekerjaan baik bagi Kristus. Karena semuanya di dalam Kristus loh. Tidak pernah dikatakan pekerjaan baik itu di luar Kristus. Supaya kita hidup di dalamnya. Artinya kita menghidupinya secara terus-menerus. In Christ itu. Kalaupun kita melakukan perbuatan baik, karena kita tahu bahwa kita telah diselamatkan. Dan kita mau melakukan itu semua untuk arah kita. Dan yang terakhir, mari kita bertumbuh dan hasilkan buah.